Halo semuanya. Ya, jadi kembali lagi ya ke bincang-bincang APP di Santo Mikael ini. Nah, ini kita kan udah pertemuan terakhir, pertemuan kelima. Dari pertemuan pertama sampai keempat tuh kita udah dikobarkan lagi semangat kita tentang APP. Nah, sekarang untuk menutup APP kita ini, kita diajak untuk melakukan aksi nyata, ya toh? Nah, kalau ngomongin aksi nyata pelayanan, nggak jauh-jauh dari bidang diakonia. Oke, kenalan dulu nih ya. Halo, nama saya Ferry, kalau masih ingat, saya dari Gregorius Magnus. Saya Niko dari lingkungan Elizabeth. Saya Widodo dari lingkungan Agnes. Saya Ibnu dari Paroki Santo Mikael. Karena Oke, lingkungannya tidak masuk kemana-mana. oke. Salam kenal ya. Baik, di pertemuan kelima ini, tema besarnya adalah membagi-bagi kepada semua orang sesuai dengan keperluan, merencanakan aksi, mewujudkan harapan. Nah, kira-kira kita mau bincang-bincang apa ya? Oke, langsung aja kita sikat. Jadi, sekarang kita buka dulu dengan doa ya, bisa dipimpin dengan doa. Pak Niko. Eh, Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, ajarilah kami untuk senantiasa memiliki kepekaan dan hati rela berkorban. Kobarkanlah di dalam hati kami semangat untuk mau berbagi dan bersaksi bagi sesama kami. Semoga kami berani menjadi garam dan terang dunia untuk senantiasa mau dan mampu berjuang, mewujudkan kasih terhadap sesama kami. Demi Yesus Kristus, Putramu dan Tuhan kami, yang bersama Diko dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Oke, nah di pertemuan kelima ini bacaannya itu bakal diambil dari Kisah Para Rasul. Eh, Kalau di tagline-nya tertulisnya di sini cara hidup jemaat yang pertama. Kira-kira gimana pembahasannya? Kita lanjutkan. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Nah, Romo, kira-kira kenapa ya kok bacaan ini tuh dipilih untuk menjadi bacaan utama waktu minggu kelima ini, pertemuan kelima ini? Baik, di sini ada 3 hal sebetulnya yang mau dibicarakan dalam bacaan yang tadi dibacakan ya Pak Nge. Pertama adalah mereka setiap hari selalu memuji Tuhan di bait Allah. Dan itu sebetulnya mau menandakan bahwa di dalam kehidupan orang-orang Kristiani awal pada waktu dulu, orang menyebut gereja mula-mula atau gereja perdana atau gereja awal gitu ya, itu selalu berdoa masih di bait Allah. Bait Allah itu kan tempat ibadah orang-orang Yahudi.
Berarti sebagai orang Kristiani itu masih bagian dari jemaat Yahudi pada waktu itu, ya. Karena memang mayoritas pengikut Tuhan pada waktu itu memang orang Yahudi. Lalu mereka pada hari pertama mereka memecah-mecah roti, artinya mereka berekaristi. Jadi mereka mempunyai dua tempat, yaitu Bait Allah untuk mendengarkan sabda Tuhan dan memuji Tuhan, lalu memecah-mecah roti untuk bisa merasakan Tuhan yang hadir. Lalu hal yang ketiga, ya di sini dalam bacaan ini diungkapkan sebagai yang pertama justru adalah mereka saling berbagi. Pada saat mereka berbagi ini, mereka bisa merasakan Tuhan hadir melalui kehadiran-kehadiran orang lain. Bukan berarti bahwa mereka itu hidup dalam kelimpahan, bukan. Mereka bukan orang-orang kaya, tapi mereka memberi dari kekurangan mereka. Jadi mereka saling memperhatikan satu sama lain. Kalau memperhatikan satu sama lain, mereka akan tahu apa yang dibutuhkan. Dan kalau apa yang dibutuhkan, mereka berusaha untuk saling membantu satu sama lain. Ini cara hidup. Jadi cara hidupnya itu tidak hanya berdoa, tok, tidak hanya merasakan mengalami Kristus Tuhan, tok, tetapi juga mereka mempraktekkan apa yang mereka rasakan itu sebagai cara Tuhan itu sudah hadir dalam dirinya, dan mereka mencoba mempraktekkan kehadiran Tuhan bagi orang lain melalui kehadirannya. Mereka berbagi satu sama lain. Dengan berbagi itu, mereka akhirnya bisa merasakan, oh Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang dekat. Tuhan yang betul-betul memperhatikan kehidupan mereka. Nah, pada periode pertemuan-pertemuan yang lalu, kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu dirasakan dengan berbela rasa dengan mereka yang menderita, mereka yang sakit, mereka yang mengalami sengsara. Nah, sekarang di sini konkretnya adalah pemberian ini. Jadi sengsara itu pertama-tama mereka merasakan bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam diri sesama yang berkekurangan, lalu mereka merasakan saling berbagi satu sama lain. Dan ini itu yang diharapkan menjadi pemicu bagi diri kita, menghadirkan wajah Allah di tengah masyarakat, di tengah umat. Jadi selesai APP ini tuh kita disuruh untuk menjadi Allah, untuk menjadi peran Allah buat sekitar masyarakat kita ya. Betul. Dan juga ini yang kekhasan APP adalah kita tidak memberikan uang ekstra untuk membantu orang. Karena apa? Karena kita dengan mati raga, kita mengurangi jajan kita atau cara belanja kita, bukan mengurangi dalam arti kita ngirit, bukan, tetapi kita menyisihkan yang sebetulnya untuk kehidupan diri kita pribadi, untuk demi orang lain. Benar-benar didedikasikan gitu ya? Ya, betul. Jadi uang ini bukan uang ekstra. Kalau uang ekstra kan seperti kalau kita kondangan ya. Kita kondangan kan memberikan uang ekstra. Tapi kita bukan, kita adalah pemberian diri. Jadi wujud uang ini atau pemberian ini adalah wujud kita bermati raga. Jadi itu maka bisa dikatakan walaupun mungkin nominalnya sedikit, tetapi ini kan priceless. Karena saya mengurangi makan saya gitu. Mengurangi. Jadi harganya jadi tinggi sekali nilainya, walaupun nominalnya itu sedikit, tetapi harga yang utama adalah ini loh, mewakili kehadiran saya. Jadi benar-benar didedikasikan, benar-benar sebagian dari kita tuh yang dikasih, yang diberikan. Betul. Bukan cuma-cuma, tapi benar-benar kitanya gitu ya. Nah, tapi kalau kita bisa melihat, mumpung ada Pak Niko ya, dengan tim di dalam pendampingan ke mereka yang berkekurangan. Kalau bagi Bapak melihat gereja kita di paroki Santo Mikael ini di dalam menghadirkan wajah Kristus di tengah masyarakat ini piye ini? Kan memang rada ngene ya, rada dhuwur mau menghadirkan wajah Kristus gitu ya. Kayak itu kayak Kristus yang medeni atau Kristus yang murah hati itu kan gimana gitu. Nah, gimana caranya, Pak? Ya, memang menarik sekali ketika saya ditunjuk menangani diakonia ini, memang sangat menantang. Kemudian tanpa sengaja di tengah-tengahnya baru mulai 1 tahun pandemi. Sehingga menjadi bidang yang paling banyak kerja lah setiap minggu, apalagi pada saat COVID meninggi, jempalian untuk membuat
khusus tim tanggap COVID melibatkan dokter, mencari dokternya mungkin di Parani ya tidak bisa, tapi kita hubungi, untungnya banyak mau semua, ada 5 dokter yang bersedia menjadi konsultan, sehingga kami juga bersyukur misalnya apa itu Pak Stanley yang tiba-tiba jadi apoteker dadaan, nah, karena rumahnya dekat, rumahnya di depan, sehingga dokter memberi resep, Pak Stanley cari di sini, di stok, kemudian obatnya itu dipoto, ditanyakan dokternya apa sudah betul, nah itu baru diberikan. Kemudian oksigen juga kalang kabut cari oksigen, kemudian cari saturasi, sampai alat saturasi ini saya cari di Semarang pada saat itu ya semua cari, sehingga waduh daripada rebutan ya kita beli 6, masing-masing wilayah 1. Nah, kemudian dari Diakonia ini ketika kita mulai kepengurusan ini, kami mengambil tagline yang sesuai dengan judul dari APP 3. Kamu harus memberi mereka makan. Ini kita ngambil dari Lukas 9 ayat 13 di semua di kaos-kaosnya Diakonia ya. Wah, itu berarti tantangan kita dalam masa pandemi, di mata sulit, tidak boleh berkumpul, tapi kita terpaksa harus menghadirkan, bagaimana menghadirkan. Jadi ya ada yang tinggi, tapi kecenderungannya gitu. Jadi justru dalam kondisi yang sulit ini, kami dari Diakonia ini memutuskan untuk warga Santo Martinus ini menjadi medan utama pelayanan kami. Jadi misalnya baksos yang paling dekat ya Pak ya. Yang paling dekat. Baksos ini kita mulai dari April tahun 20 sampai bulan Maret ini sudah 29 kali. Semua dipusatkan di Gereja Santo Martinus. Dan sasarannya tidak hanya orang Katolik stok gitu ya. Malah melibatkan banyak. Tidak hanya orang Katolik, warga kita. Nah, kita ini pengalaman kita karena sebelum-sebelumnya kalau baksos aksi sosial kita serahkan ke kelurahan itu tidak sampainya itu yang kenal-kenal. Kemudian kita ini mencoba cara lain bagaimana ya untuk bisa sampai. Kita mencoba dengan cara ketua lingkungannya yang dibagi dan melibatkan ketua lingkungan. Ketua lingkungan ini membagi ke warganya yang Katolik sekaligus memberikan ke warga non Katolik yang ada di sekitarnya. Jadi seperti kita langsung memberikan ke langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Berarti wajah Kristus bisa dilihat dari kehadiran umat-umat yang ada di lingkungan itu dirasakan oleh jemaat-jemaat yang bukan orang Kristiani di sana. Betul. Justru malah yang Katolik itu lebih sedikit. Kalau catatan saya tuh ada 88, kemudian yang non Katolik itu 120-an. Berarti malah lebih banyak. Lebih banyak. Ini yang menarik juga kalau misalnya beberapa, tapi bukan menutup kemungkinan bahwa ternyata dulu 100% diberikan ke wilayah Peroboan dan Karangayu, tapi ternyata ada permintaan dari tempat-tempat yang lain. Di wilayah di Santo Mikael. Sekarang ada kira-kira ada 8 yang kita berikan. Ternyata ada permintaan dari lingkungan. Jadi kita ini nganggapnya berkecukupan, tapi ternyata ada yang berkekurangan. Ini yang menarik ini. Ya karena itu dampak dari pandemi itu ya Pak. Ya dampak pandemi. Karena ada yang di PHK, ada yang dulu itu mampu menyumbang, sekarang saatnya untuk disumbang juga. Juga kan ya pandemi kita nggak tahu, tiba-tiba yang dulu naik tiba-tiba drop. Yang dulu drop juga sekarang bisa naik. Iya. Karena diuntungkan dengan pandemi juga ada beberapa diuntungkan. Okay. Mungkin ada tambahan Pak, Pak. Oke. Yang di lingkungannya yang terlibat langsung. Memang saya bergumul langsung kebetulan saya dari umat Kapel Santo Martinus, sudah lama di sana, dan kebetulan saya itu ex ketua wilayah di Kerobokan. Jadi saya bergumul dengan mereka
sudah lama dan ya kurang lebih saya lebih tahu kondisi mereka bagaimana. Memang di tempat kami itu orang Katolik itu memang minoritas, tetapi kami ingin berbuat lebih, tetapi kalau kurang dukungan dari paroki juga kita tidak bisa berbuat lebih. Jadi memang itu syukur sekali saya waktu itu oleh Romo Tri tidak diperbolehkan lagi menjadi ketua wilayah lagi, harus masuk di bidang diakonia. Saya nggak tahu ternyata nggak tahu Romo bisa pandemi seperti ini. Mungkin Romo Tri lebih apa ya, feelingnya ke depan. Saya nggak tahu itu. Karena biasanya ketua wilayah itu 2 kali Romo, 2 kali periode. Saya nggak tahu, nggak boleh gitu. Nah, itu pertama kali ada pandemi itu saya juga bingung, saya tidak harus bagaimana karena waktu itu diakonnya baru terbentuk, baru membuat program dan saya waktu itu juga nggak tahu bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan Pak Niko karena juga mungkin kenal sudah lama, cuman untuk koordinasi masalah ini juga kurang ya. Terus waktu itu saya tidak bergerak di diakonia paroki, saya langsung lari ke ekumene. Jadi saya punya dana ekumene itu setelah saya menjadi ketua perayaan ekumene di Wisma Perdamaian Romo sama Romo Tri. Saya masih punya dana, itu dana Natal, terus saya punya aturan dana, terus saya belikan sama teman-teman Kristen itu di Kota Semarang, saya belikan alat-alat bantu kesehatan APD dan sebagainya, terus saya sebarkan ke teman-teman dokter, teman-teman rumah sakit yang membutuhkan, bahkan sampai yang gregel itu Romo, yang di daerah-daerah waktu itu seperti Sukorejo kita punya paroki di sana, itu kepala puskesmasnya telepon saya, "Dek, Bu, saya dikirim APD." Lah kenapa Mas? Sudah ada yang meninggal tapi kita belum dapat apa-apa. Terus saya kirim. Itu dari dana ekumene dari teman-teman saya yang Kristen di Kota Semarang. Setelah itu baru saya mau masuk ke diakonia itu untuk melakukan bakti sosial. Itu sangat sulit sekali karena pertentangannya begitu banyak. Ada yang setuju gini, ada yang setuju gini. Akhirnya ketika telah disetujui pertama kali, untuk selanjutnya lebih mudah. Jadi memang di wilayah Martinus itu tidak banyak yang dalam tanda petik ekonominya baik. Mereka itu banyak juga yang buruh, banyak juga yang ojek online, terus pedagang kecil dan sebagainya. Ketika terdampak pandemi, contohnya itu ada umat yang jualan makanan, tapi di sekolah Tritunggal, dia jualan. Setelah sekolah ditutup, tidak ada pemasukan. Sama sekali dia tidak ada pemasukan. Terus dia either di kampung juga nggak ada yang beli. Itu berarti kan dia nol sama sekali. Lah kebetulan waktu itu diakonia setelah kita sepakat untuk memberi, dan itu dilakukan kalau nggak salah 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, awal. Jadi umat yang di Santo Martinus maupun tertolong ya Pak ya. Warga Kerobokan dan Karangayu sangat terbantu sekali. Ya, berarti tanda bahwa kalau kita memberikan sedikit, itu punya makna untuk hidup. Ya. Tapi kita bisa melihat kalau diakonia itu tidak pernah membiayai umat untuk gaya hidup kan. Oh enggak. Kalau gaya hidup kan walaupun banyak-banyaknya dana pasti akan kurang. Ya. Tapi kalau kita bisa melihat istilahnya itu sedikit itu tapi punya makna yang luar biasa. Dan kita bisa melihat bahwa dana di paroki pun juga bisa dilihat sangat drastis itu seolah-olah kita habiskan untuk banyak membantu mereka yang berdampak pandemi yang sungguh-sungguh bukan lagi
mereka berteriak tetapi menjerit dan menangis. Ya. Dan kita bisa membantu mereka dengan cara yang mungkin pas untuk saat itu, ya saat itu. Walaupun juga kita melihat bahwa dampak itu kan tidak jangka pendek, itu tapi jangka panjang. Luar biasa. Maka kita bisa melihat ada rencana-rencana kerja ya Pak ya, dan rencana kerja. Kalau dalam kitab suci itu kan orang melihat bahwa mereka berkumpul bersama untuk membagi, tidak hanya mereka mengasih makan, tetapi juga ngasih kesempatan untuk mereka meningkat atau berusaha atau apa gitu ya. Tetapi kalau kita melihat hal lain kecuali kita memberikan bakti sosial, dalam arti kita seolah-olah menjadi kalau Natal itu Santa Claus memberi. Tetapi sekarang saatnya kita mulai berpikir bahwa kita harus memberdayakan mereka. Bagaimana membantu mereka untuk mereka bisa mencari lagi dengan cara situasi yang new normal sekarang ini. Nah, ini mungkin Pak Niko sudah mempunyai program dan tim mempunyai program bagaimana? Ya, memang pada awalnya seperti Pak Widodo tadi memang banyak susah. Pada saat awal itu juga ojek online itu tidak ada yang jalan, karena mayoritas itu ngangkut anak sekolahnya tutup. Kemudian guru, lah kalau gurunya ini kan jadi guru. Oh guru. Lah guru kan tiba-tiba sekolahnya libur, apalagi kalau gurunya itu guru honorer, ditambah lagi guru bukan guru les, kemudian ada yang guru bahasa Inggris, muridnya tidak ada yang, dan itu memang sangat susah. Memang pada saat itu memang kita memberikan dalam bentuk sembako. Kemudian bentuk sembako ini pertama kita rutin dua minggu sekali karena saat itu saat dibutuhkan. Tapi mulai tahun 20 ini kita mulai dikurangi. Jadi mulai saya kurangi. Kemudian mulai tahun 22 ini saya jadikan 1 bulan sekali karena yang sembako ya Pak ya. Yang sembako. Ya, kemudian kami sedang memutar otak untuk mencoba merubah. Tidak hanya memberi, tidak hanya memberi ikan, tapi memberi pancingnya. Jadi memang ngajari. Jadi memberdayakan, pemberdayaan, dan ini juga merupakan program dari Kevikapan juga, Tepas. Ini kan kita dihimbau untuk tidak hanya memberi 100%, kemudian kita memang ada yang kita bantu untuk modal usaha. Yang kita modal usaha ini kita bantu, yang bangkrut ya ada, tapi yang berkembang juga ada. Nah ini memang kita mau mencari cara bagaimana memberdayakan mereka. Kemudian kami ini mau berbuat lebih ini masih takut-takut karena mengumpulkan, misalnya membuat basar. Tapi beberapa paroki lain saya lihat di Katedral Bongsari sudah mulai UMKM ini diberdayakan, diberi ruang untuk berjualan. Ini yang kita mau ke arah sana. Ya tapi kerjasama dengan paroki lain ya Pak ya. Karena tempat kita kalau kita pakai untuk jualan ya ora payu. Orang harus jalan ke sini kan jauh. Dan kan Romo misalnya juga sedikit. Ini kita ambil contoh aja di Katedral kemarin tanggal 13 Maret itu kan ada basar untuk UMKM itu di Sukasari. Nah, di Sukasari kan enggak kudanan. Kemudian misalnya ada 4, pagi 2, sore 2, rame kan, datang terus. Maksudnya konsumen yang membeli itu cukup banyak. Ya ini memang umatnya juga banyak. Umatnya juga banyak. Dan tidak lintas paroki saya kira yang datang ke katedral. Ini coba nanti kita menego untuk kalau bisa masuk. Jadi kita tidak mengadakan sendiri. Kalau kita ini memang repotnya harus buat tenda. Nah tendanya ini kalau di halaman parkir ini mengurangi parkir. Misalnya sekarang dikurangi. Kalau dulu minggu pagi ada misa bahasa Inggris, sekarang tidak ada. Ini berarti kan kalau basar minggu cuma pagi sampai sore lah. Orangnya yang jualan di sini kan mosok mau berhenti mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dan ada yang beli. Satu hal lagi sesuai dengan program prioritas dari paroki. Ini kan diminta supaya memberi, aspek memberi. Juga di APP ini kan kita diminta untuk berbela rasa.
Nah ini kita mau mencoba, sebetulnya ada, maksudnya tidak 100%. Jadi setiap baksos itu kita tidak keluar 100% dari dana papa miskin yang dipunyai gereja, tapi umat juga ada yang menyumbang melalui lumbung pangan. Kita punya lumbung pangan di Ruang Maria itu, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit, tapi pernah satu kali baksos itu tidak mengeluarkan dana dari gereja pernah. Jadi semua dari sumbangan umat. Nah ini yang perlu ditingkatkan. Jadi kita mau mencoba ya sesuai dengan APP ini menambah berbela rasa. Kemudian dan kebetulan kalau misalnya yang di wilayah atau lingkungan di Santo Mikael ini yang mungkin agak berlebihan itu memberikan, kemudian kita salurkan ke saudara-saudara kita yang ada di Martinus. Salah satunya itu mungkin itu. Ya, tapi kita juga sudah dipikirkan dalam program kan ada semacam program CU jadi Credit Union itu kan istilahnya kita mencoba untuk memberdayakan mereka supaya mereka latihan memanage atau melek finansial. Betul. Gitu ya. Karena kalau tanpa itu kan kita hanya memberi orang pasti akan istilahnya kita justru akan nanti mengkerdilkan saudara-saudara kita yang kita beri itu. Karena dengan kita memberi itu seolah-olah wes kowe meneng ngobahi tak kayak itu kan orangnya tidak berkembang. Ya. Dan malah menunggu-nunggu malahan. Oh iya, malah nanti malah bahaya. Nah, malah bahaya. Karena kadang-kala ada beberapa gereja, saya tidak menyebutkan ini gereja Katolik tok itu ya, tapi semua gereja justru menggunakan orang-orang miskin ini sebagai alasan untuk supaya masuk. Ini loh disumbang. Tetapi kita bisa melihat bahwa kadangkala orang-orang yang disumbang ini ya mung kuwi-kuwi wae gitu loh. Jadi tidak artinya tidak dibantu untuk bagaimana dia berusaha untuk mandiri begitu. Mandiri secara finansial untuk mencari dan menemukan. Justru kita tidak boleh menggunakan mereka sebagai sarana malah mempermalas mereka juga tidak boleh. Enggak tepat sasaran gitu. Tidak tepat sasaran dan tidak meninabubukan kecuali kalau memang misalnya orangnya itu difabel. Oh ya, beda cerita ya. Kesempatan untuk itu. Kita mengatakan difabel ya, dibedakan dengan pemerintah yang mengatakan disable. Disable itu kan disable. Jadi tidak mampu gitu ya. Tidak mampu. Kalau kita kan difabel artinya able yang different gitu. Different. Jadi mereka mempunyai kemampuan yang berbeda begitu ya. Dan artinya kita masih bisa melihat bahwa mereka pun itu masih bisa ditumbuh kembangkan. Artinya kita dengan kacamata kehadiran Tuhan, menghadirkan wajah dalam Tuhan itu, kita memperkaya mereka, memberdayakan mereka. Tuhan kan selalu kalau sudah memberikan mukjizat setelah orang sembuh, pergilah. Pergilah itu maksudnya apa? Berusahalah. Jangan gantung ke aku terus gitu. Jangan gantung kalau menunggu tadi. Tuhan itu kan memberi itu kan memberikan kesempatan, membantu kesempatan supaya mereka bertumbuh berkembang selanjutnya. Maka program-program selanjutnya kita lebih berfokusnya memang di satu sisi masih ada 1-2 saudara kita yang perlu disumbang seperti itu, tetapi langkah lanjutnya adalah memberdayakan mereka karena kalau tidak mereka merasa saya tidak pernah diberdayakan tapi malah diperdayakan. Oh ya. Sama satu mungkin satu hal yang menjadi keprihatinan kami yang kita baca ya dari UMKM ya, yang usaha kecil misalnya warung dan sebagainya ini mereka biasanya antara modal di warung dengan uang pribadi ini campur jadi satu. Jadi misalnya suatu saatnya agak laris sedikit habis buat beli apa. Ini kan perlu pembelajaran semacam ya manajemen sederhana lah, manajemen pisahan. Berarti harus diajari supaya finansial itu ya Pak ya. Betul, supaya jangan sampai kalau punya keuntungan ini tidak dihabiskan untuk keperluan pribadi tapi nanti tidak bisa kulaan lagi misalnya gitu. Jadi ini yang bagaimana caranya kita sedang mengolah supaya sedang mengumpulkan data-data UMKM yang ada di seluruh paroki sehingga kalau kita bisa mengundang atau pelatihan semacam manajemen tapi manajemen sederhana. Kalau pabrik kan bisa membayar konsultan. Tapi kalau mereka ini kan susah ya. Tidak bisa. Tapi biasanya kacau mesti
campur aduk. Masih ada satu hal lagi yang mungkin jadi PR Bapak. Kalau ini kan kita menampung mereka yang menjadi korban pandemi, tetapi ada satu korban pandemi yang tidak terlihat, yaitu rekan-rekan muda kita. Ini kan bertumbuh berkembang. Bertumbuh berkembang. Lalu bagaimana kita memberikan kesempatan mereka untuk berusaha itu, untuk UMKM, memulai UMKM. Ini kan juga PR. Ya, betul. Kadang-kala kan kita melihat, oh neng lapangan kayak gini, tetapi masih ada yang tersembunyi, yaitu kaum muda kita, Yang itu harus mereka dipersiapkan. bertumbuh berkembang dan mereka harus kita persiapkan juga supaya menghadapi tantangan ini. Ya. Dan tantangannya berbeda. Berbeda, Sekarang Berbeda. zamannya zaman ya, lain, berbeda. zaman Maka mereka internet, UMKM itu digital. bisa juga, Iya. ya bisa juga mereka Sama ya. untuk dilatih untuk bagaimana mereka misalnya itu COD begitu ya. Ya, artinya mereka mengantar barang produk mereka dan mereka baru dibayar setelah barang itu sampai ke tempat pelanggannya itu atau pembelinya itu COD. Iya. Cara berusahanya itu bisa berbeda Iya. dengan cara yang Oke. konvensional. Iya. Ya. Ya, itu mungkin Deket-deket digital entrepreneurship gitu ya. Ya, Betul. dan itu kan sebetulnya ini nih yang belum disasar, yang anak-anak muda ini. Kita Maka ini kadang lupa gitu ya. perlu kita nunggu peran dari teman-teman yang ada di diakonia ini atau di seksi sosial paroki ini supaya mereka pun juga tersapa. Karena kita pun juga termasuk korban pandemi. Pendidikan juga tergerus. Tergerus? Ya kita ini. Tapi tantangannya juga satu lagi, tantangan. yaitu rekan-rekan dari tim diakonia ini kekurangan teman-teman muda. supaya Walah. terlibat. Karena mereka kan istilahnya kita memikirkan yang tua-tua ini memikirkan yang mereka yang menjadi dampak yang sudah tua-tua juga, tapi yang muda-muda kurang terlibat. Mungkin teman-teman yang dari paroki yang masih muda-muda mau terlibat, masuk. Ya, gitu loh. Bisa menghubungi ya. Supaya bisa saling membantu gitu ya, saling membantu. Karena mungkin dalam era yang semakin ini nanti cari kerja juga semakin susah karena modelnya sudah berbeda. Iya, karena Kalau kita bisa ambil bagian untuk sedikit mempersiapkan Betul, mereka Bapak. terlibat dalam tadi entrepreneurship Iya. yang Dan- digital Iya. ini saya kira bagus sekali untuk Ke depan. Mas paling tidak punya wawasan. Ya, ke depan. punya gambaran apa yang akan dihadapi ke Lalu depannya. Kita juga artinya yang muda-muda masih bisa memikirkan ini. Kita membantu yang sepuh-sepuh yang tidak mampu lagi karena ada aspek kita memang punya Tiong Mbak Iwan. Ya. Tetapi untuk yang di wilayah-wilayah ini bagaimana kita bisa ngerukti mereka yang meninggal gitu. Kita tidak bisa menggantungkan dengan orang lain, tapi kita harus juga mandiri. Ini juga dipikirkan oleh diakonia juga. Bagaimana membantu kematian gitu. Jadi nggak bisa ngandal ke Tionghoa Iwan gitu ya. Jangan. Akan saya jawab Romo. Jadi kebetulan saya itu 3 tahun menjadi pengurus rukun kematian keluarga Katolik Lazarus di Kerobokan. Ya, ini memang sangat dibutuhkan sekali. Jadi gini, dulu itu karena warisan dari Bongsari. Paroki gereja Tuan. paroki yang dulu. Iya, paroki. Itu Pengaruhnya gini, menjadi anggota itu setiap keluarga bisa menjadi anggota di RKKK Lazarus, rukun kematian keluarga Katolik. Itu dengan uang 5.000 per bulan. Itu nanti apabila ada anggota keluarga yang meninggal, itu nanti akan mendapatkan fasilitas peti saja, Rom. Nah, itu sangat membantu sekali. Oh iya, sangat membantu. Karena Peti-peti mah. kalau orang Yun Sewu, orang tidak punya, itu beli peti aja sudah susah. Nah, beli peti karena orang Katolik harus dipeti, kecuali saudara kita yang Muslim kan dipocong lebih murah, Rom. Kan tapi kan kita nggak mau seperti itu, kita maunya dipeti. Itu petinya kalau di saya pernah beli kemarin itu Harganya 2 juta. Tetapi Lumayan ya. kalau kita RKK itu beli lebih murah karena langsung dari Produsennya. produsen. misalnya. Mungkin yang muda-muda ini Itu toh, separuhnya. apakah tahu Jadi kalau di Santo Martinus itu juga punya stok peti. Walah. Dulunya di gereja, di balkon itu ada stok peti mati. Oh iya. saya punya stok peti mati. Sekarang ada berapa?
Dua. Oh Minimal iya? dua karena Ya, setiap ada yang meninggal balkon. kita harus langsung dong, harus Ya. bergerak. Nah itu gini, ada beberapa kasus yang sangat tidak enak ketika itu ada yang meninggal tetapi dia orang miskin meninggal tetapi dia Keluarganya. tidak ikut menjadi anggota Romo. Oke. Tapi kita harus membantu. Harus Iya, membantu, harus wah itu membantu. yang susah. Bingung Padahal tuh ya. kalau aturannya kan kalau dia bisa mendapatkan peti ketika dia menjadi anggota, lah ini sudah dia tidak Mau. tidak Bukan mampu, anggota. tidak bayar iuran, tetapi dia meninggal, itu yang repot di situ. Maka kemarin saya rapat diakonia, tolong RKK Lazarus ini itu dibantu gitu loh, dibantu. Akhirnya Selain itu juga nanti ada program untuk juga memandikan jenazah ya, juga ya. akhirnya ada program-program yang akan kita masuk di RKK Lazarus nantinya jadi satu Romo, jadi Kerobokan sama Karangayu kita satukan RKK-nya. Itu nanti kita bantu dari diakonia bagi yang tidak bisa membayar iuran. Diakonia yang take over. Diakonia. Hanya beberapa keluarga yang tidak bisa. 5.000 itu 5.000. kalau orang susah bisa nggak bayar Romo. Iya. Itu Dan satu. Yang ini kedua, ayo. untuk peralatan Romo, misalkan orang meninggal itu ada meja, ada patung, ada Oh iya, Salib. perlengkapan untuk ada ibadat. Iya, buat Nah, ibadat. Itu nanti kalau tidak punya apa sudah rusak nanti kita belikan dari diakonia. Terus buku Panduan. pemulasaran jenazah itu kita bantu. Nanti misalkan Pelatihan ada untuk pelatihan. memandikan Kemarin itu jenazah. 1 minggu yang lalu itu ada pelatihan jenazah Romo. Oh, ada latihan jenazah. Jangan-jangan pemulasaran pendidikan. jenazah. Latihan Tapi jenazah. Islam Romo. Ya nanti kita mau latihan jenazah, nanti kita jenazah hidup gitu. Di dekat rumah saya. Maaf. Oke, oke. Ini Dari memang dinas sosial. unik Dari di dinas Santo sosial. Martinus. Kalau yang umumnya yang tadi Romo bilang Kenapa di kok, Tionghoa Iwan, kita belum Iya toh. gitu. kalau Tionghoa Iwan kan bisa ke Santa Maria, bisa ke lembaga yang lain, membayar memang. tahu Tapi jadi. kalau yang di kampung-kampung di Kerobokan, di Karangayu ini Benar-benar nggak ada. harus sendiri Ya, gitu. Jadi harus lama-lama bisa habis yang Pengalaman kita itu kalau ada untuk yang di jenazah meninggal, itu. kita rame-rame nanti beberapa orang memandikan jenazah. Nah, Ya, tapi Saya pernah tapi juga kita seperti kita harus hati-hati juga karena memandikan jenazah nanti prosedurnya ada jenazah yang sehat, artinya meninggal secara natural, ada yang karena pandemi Covid. Berarti itu kan harus perlu pelatihan Hati-hati. juga. Oh iya, iya. makanya itu Juga. Beda Perlu kerjasama dengan rumah sakit Ya. untuk melatih bagaimana cara Ya, untuk ngerukti layon mereka yang jadi korban ya, karena nanti Covid itu. diakonia akan terjun juga di pelatihannya. Oke. Oke, nah Jadi ada masih banyak hal tugas tuh. Masih Iya. sebetulnya PR-nya banyak ya. dan nih. masih banyak ini. Artinya kita bisa melihat Lain bahwa daripada wajah yang Kristus, Iya. wajah Yesus di paroki kita ini sebetulnya gampang untuk ditangkap, gitu. Iya. Gampang ditangkap. Baik, sekarang Vergio, silakan. Jadi di pertemuan kelima ini tuh kita tuh benar-benar diminta untuk membantu kepada orang-orang yang benar sasarannya. Ya. Jangan sampai kita membantu tuh malah membantu mereka yang sudah berkecukupan. Buat apa kita bantu ya kan? Ya memberi Mal- perhatian tetap bisa empati. Iya. Tapi yang lebih diutamakan adalah orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan. Sasarannya harus tepat gitu. Nah, itulah peran bidang diakonia di sini. By the way, dari tadi diakonia tahu artinya kan ya? Pelayanan. Bidang pelayanan. Ya, jadi Sosial bidang ekonomi. diakonia itu bidang pelayanan. Kalau sekarang bidang pelayanan kemasyarakatan. Oh, dilengkapi resmi di diganti. Dewan di Dewan Paroki. Di buku pedoman. Namanya di pedoman itu bidang pelayanan kemasyarakatan. Oke, nanti di-cut ya. Ini yang baru. Jadi bidang diakonia adalah bidang pelayanan kemasyarakatan. Oke. Jadi kayak tadi yang muda-muda kalau mau ikut bisa kontak Pak Niko. Ya nanti bisa dibahas nantilah. Ya nanti sambil dipikirkan nanti coba bagaimana Kepengurusan depan paling ya. tidak satu kali ya tahun ini kita membuat semacam pelatihan untuk anak-anak muda, kaum muda. Sebetulnya OMK sudah. dan sebagainya yang Sudah kita programkan tapi pandemi, Mas. Oh, malah yang tabrak berkaitan pandemi. dengan digital. Saya kira mungkin
menarik ya. Iya, menarik. Dan sekarang kan banyak sekali nih. Kita tambah maju dengan Komsos ini kan luar biasa juga. Ya. Sungguh kemajuan yang terpaksa karena pandemi gitu ya. Iya. Baik. Oke, ada yang mau ditambahkan Romo? Saya kira sudah, saya kira cukup. Mungkin karena saya kita nambah ternyata- sedikit mungkin. Oke. Mungkin berkaitan dengan APP 5, aksi nyata ya. Ini kan APP itu mau tidak mau nanti dari kotak-kotak APP itu kan ada sebagian yang ditinggal di paroki. 25%. Pak. 25%, nanti yang lainnya 75% ini kan dikirim ke keuskupan, Ke keuskupan dibagi lagi nanti- ke Vikepan dan nasional. Dan nanti Nah, itu keuskupan nanti sebagian ke Kita KW. sudah menanti ada segera setelah Paskah ini kita mencoba ada bedah rumah. Ada empat yang Membutuhkan sudah Antri. mengajukan ini proposal sudah agak lama memang agak lama karena pandemi juga susah juga, kita mau pandemi mau dandan juga susah. Dan sudah ditinjau semua dan akan kita eksekusi setelah Paskah sebagai aksi langsung. Sebentar, itu perlu kerjasama dengan Komsos, Pak Niko. Jadi nanti bedah rumah itu kalau bisa itu kita tampilkan seperti kayak di TV itu loh. Rumahnya pertama kayak gini, Kerjaan baru. terus di Buat dokumentari, guys. seperti ini gitu loh. Semangat ya. Kerjaan Semangat. baru. Nah, teman-teman. Peliputan. Peliputan ya. Tapi ini kerjasama dengan desa, dengan kecamatan juga kah? Ya. Oh, Karena- enggak, yang bedah Ini rumah murni. dari paroki. Sementara rumah Skalanya- umat Katolik. Skalanya masih umat Katolik Ya. dulu. Nah, Nanti kalau karena udah kita gede, juga istilahnya jangan sampai mereka mengajukan juga program bedah rumah melalui program pemerintah juga. Oh, gini loh, Juga. kemarin itu dari LPMK Kerobokan itu sudah ada 12 rumah Ya. yang sudah diajukan ke Disperkim, Dinas Permukiman Kota. Yang punya Katolik ini, yang punya warga kita ada. Bukan, enggak masuk, enggak masuk. Belum masuk. Nah, yang udah masuk. Karena saya ada di situ, Romo. Oke, Saya di baru itu. bidang keagamaan di situ. Jadi saya Tapi ikut. untung berarti itu dan juga sudah membantu BPJS mereka karena BPJS. Tapi kita umat-umat kita pun juga yang sederhana, yang miskin juga dibantu BPJS-nya melalui Pak Wali Kota. Iya, UHJ. UHJ. Pemuda Wali Kota kita Iya. juga. Kita juga artinya kerjasama, tidak hanya berdiri sendiri kita sebagai harus. gereja, tapi kita juga melihat peluang-peluang yang ada kerjasama dengan mereka yang Ya, ada di harus pemerintah. bersinergi, Romo. Kalau Ya. enggak kita udah enggak kuat. Kita juga ngambil datanya juga dari mereka kan. Oke, oke. Sasaran strategis paroki Santo Mikael adalah berkembangnya gerakan solidaritas umat di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Dalam rangka membantu pemerintah untuk pemulihan ekonomi serta meringankan beban warga paroki akibat pandemi COVID-19, PSE Santo Mikael melalui program pemberdayaan ekonomi umat memberikan bantuan modal usaha khusus UMKM di wilayah paroki. Sampai saat ini ada 17 umat penerima bantuan modal usaha ini. Selain itu, untuk menumbuhkan gerakan solidaritas antar umat paroki dalam lingkup Kevikepan Semarang, PSE Kevikepan Semarang meluncurkan program Segayup, yaitu merupakan tujuannya adalah untuk sinergi antara paroki-paroki daerah penyangga atau rural, Rayon Keris, Bagusto, Busidiana sebagai produsen dengan paroki perkotaan atau urban, Rayon Barut dan Timsel. Intinya adalah membantu memasarkan produk-produk dari paroki-paroki penyangga seperti Weleri, Sukorejo, Bedono, dan lain-lain, di mana produk itu akan dijualkan di paroki-paroki kota-kota, di paroki kota Semarang melalui aplikasi maupun basar. Saat ini Timja Pendidikan Santo Mikael memberikan bantuan pendidikan kepada 10 orang, terdiri dari 7 anak pendidikan dasar, 3 orang mahasiswa. Pendidikan dasar terdiri dari TK, SD, SMP, SMK, dan SMA dengan biaya bantuan mulai dari 85.000 sampai dengan 300.000 per bulan. Sedangkan untuk mahasiswa kira-kira 2 juta per semester.
Untuk yang mahasiswa kita membantu 50% biaya pendidikan kecuali mahasiswa dari sekolah tinggi kata ketik. Apabila ada umat yang ingin ikut membantu atau menjadi bapak angkat, membiayai semua atau sebagian, kami menerima. Di keempat kelurahan yang masuk teritorial Paroki Santo Mikael, Kelurahan Kerobokan, Karangayu, Tawang Mas, dan Tawang Sari, diketemukan ada 33 kasus anak stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat gizi buruk yang bisa berakibat pertumbuhan otak tidak normal, perkembangan organ-organ penting terganggu, kekebalan tubuh tidak maksimal atau mudah sakit. Sebagai wujud menghadirkan wajah gereja di masyarakat sekitarnya, bidang diakonia dalam rangka Paskah 2022 akan mengadakan baksos khusus stunting berupa pembagian beras, kacang hijau, susu, telur, roti mari, dan multivitamin yang akan dibagikan tanggal 22 Mei 2022. Bila ada umat yang mau memberikan donasi, bisa lewat lumbung pangan atau menghubungi bidang diakonia. Baik, jadi kayaknya kalau dilanjutin nggak selesai-selesai ya. Sebetulnya, Romo. Oke, kita tutup di sini saja ya. Ya memang saya simpulkan lagi. Tadi ada tambahannya tuh kalau aku bisa ngambil intinya itu diakonia kalau berdiri sendiri itu juga bukan apa-apa ya. Oh iya. Harus ada dukungan dari ya entah umat, entah paroki, bahkan sampai ke pemerintah. Nah, dukungan-dukungan ini memang sangat dibutuhkan dan sangat amat diharapkan. Jadi kalau bisa mendukung, why not gitu kan. Oke, karena tadi dibuka dengan doa, baiklah kita juga tutup dengan doa ya. Jadi saya akan pimpin doanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat dan limpah kasih-Mu. Semoga di masa Prapaskah ini, kami dapat lebih sungguh mengusahakan pertobatan diri agar pantas menyambut karya penebusan-Mu. Bantulah kami untuk senantiasa memiliki kepekaan dan rela hati berkorban untuk senantiasa mau peduli dan berbagi kepada saudara-saudari kami yang berkekurangan. Ajarilah kami untuk mau dan mampu berbuat nyata, berbagi dan bersaksi bagi sesama kami lewat segala upaya bersama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Sekarang kami minta berkat dari Romo, Tuhan bersamamu, sama Rohmu. semoga kita semua, keluarga kita masing-masing, lingkungan kita, dan kita semua dalam gerak untuk menghadirkan wajah Kristus di tengah masyarakat kita. Kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Mikael, pelindung paroki kita, Doakanlah kami. Terima kasih Terima semuanya. kasih semuanya. Terima Sampai kasih. jumpa. Terima kasih Pak. Thank you ya. Tim pelayanan kemasyarakatan. Dadah.